Sahabat hikmah di balik kisah. Mengaku tak terima anaknya dirundung, seorang ibu rumah tangga di Nusa Tenggara Barat balurin muka seorang bocah dengan cabai tumbuk. Mustafa, bocah kelas 5 sekolah dasar warga Kelurahan Nae, Kecamatan Rasane Barat, Kota Bima, NTB ini menerima perlakuan yang tidak mengenakan. Seluruh wajahnya dibaluri cabai tumbuk oleh seorang ibu dari teman mainnya. Penganiayaan yang dialami Mustafa ini berawal dari cekcok mulut antara dirinya dengan anak pelaku. Merasa kesal, anak pelaku kemudian melaporkan perseteruan ini kepada ibunya. Dan tak lama berselang, si anak bersama pelaku datang ke Bali dan langsung membaluri seluruh muka Mustafa dengan cabai tumbuk yang sudah disiapkan sebelumnya. Sementara Aryani, si pelaku, mengaku lakukan hal tersebut lantaran kesal anaknya sering dirundung oleh Mustafa. Atas peristiwa ini, keluarga Mustafa yang tidak terima dengan perlakuan Aryani akhirnya melaporkannya ke pihak kepolisian. Kebayang itu Ustadz, kalau misalnya saya punya emak kayak begitu ya, di satu sisi sebetulnya saya bangga-bangga aja gitu, kan seneng dibelain, disayang. Tapi di satu sisi serem juga ya emak saya kalau marah ya. Barbar itu. Makanya sampai begitu gitu. Wanita Amazon ya. No, makanya kan Ustadz serem gitu kan. Nah, sebetulnya tuh sejauh mana sih Ustadz orang tua itu, kewajiban orang tua itu membela anak? Iya, membela anak ya itu wajar dan fitrah banget gitu. Nah, makanya dalam agama Islam pun sudah diatur bagaimana bertetangga. Jangankan kita sampai, ini kan karena urusan anak kecil, terus orang tua berantem, orang tuanya masih nggak tegur-teguran, anaknya udah main lagi. Iya. Kan sering begitu kan? Begitu seringnya. Ke tetangga itu jangankan kita nyakitin anaknya, nyakitin orang tuanya ya. Sampai urusan dalam berbagi makanan aja udah diatur. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang mengaku beriman tapi di rumahnya banyak makanan, tetangganya kelaparan, berarti tidak sempurna imannya. Itu urusan makanan, apalagi kalau sampai nyakitin, itu udah nggak Islam banget. Tetap yang terbaik itu ya wasyawirhum fil amri. Kalau ada masalah, tabayun dulu, diskusi dulu, ngobrol. Kalau memang bisa saling nasehatin dengan kebaikan, ya kenapa enggak? Ini kan eksekusi pribadi aja kan. Langsung tuh cabai ditumbuk saat pedes. Untung nggak dijadiin gado-gado, diulek di situ kan. Diulek dong, aduh. Ya makanya tadi emosi, temperamen. Iya. Itu yang kadang justru membuat masalah jadi semakin panas. Betul. Yang namanya api, ada satu bangunan kebakaran, jangan disiram pakai bensin. Siramnya pakai air. Airnya itu apa? Ya banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak diskusi, saling tabayun. Jalan tengahnya seperti apa? Ini kan di mal-mal juga banyak kejadian. Sempat ada yang viral ya. Anaknya berantem, bawa bapaknya di tempat playground itu juga ikut berantem. Akhirnya adu jotos bapaknya kan. Nah ini satu hal yang menurut saya mencerminkan masih bahwa akhlak kita masih perlu banyak belajar lagi. Anak itu betul titipan. Titipan harus dijaga, harus dirawat. Tapi jangan sampai merawat dan menjaga titipan itu justru membuat harga diri kita diinjak-injak sendiri. Itu yang nggak boleh. Anak harus dimuliakan, harus dibela. Tapi jangan sampai kita tidak memuliakan orang lain. Makanya kenapa kita diajarkan akidah, syariah, akhlak. Yakin kepada Allah, sholatnya benar. Tapi jangan lupa harus ada buahnya. Buahnya apa? Kemuliaan akhlak kita kepada orang siapapun. Itu dia tuh Ustaz. Tapi kalau orang tua sama anak tuh ya Ustaz ya, kadang-kadang ya kita bener aja buta gitu Ustaz. Ini lagi kita ngomong kita buta nih ya Ustaz ya. Jadi kita ngerasa ya apapun yang terjadi anak kita bener nih gitu. Jadi kita udah bener-bener gelap mata. Nah untuk supaya kita tidak terjebak ke dalam kebutaan itu, caranya gimana ya Ustaz ya? Harus banyak-banyak belajar mengolah emosi. Emosi itu kan bukan harus dihilangkan, itu fitrah. Titipan dari Allah. Emosi bukan untuk dihilangkan tapi untuk dikendalikan. Kenapa sih dalam agama Islam ada puasa 1 bulan Ramadan penuh dalam rangka kita belajar mengendalikan emosi dan amarah. Supaya sahabat hikmah setelah bulan Ramadan pengendalian emosi kita udah lebih baik. Jangan sampai puasa Ramadannya sia-sia gara-gara nggak berhasil mengendalikan emosi. Itu Ramadan, setiap hari kenapa kita diperintahkan sholat 5 waktu. Supaya dengan sholat 5 waktu itu kita bisa mengolah emosi kita.
Kenapa sebelum kita sholat harus ada wudhu? Ya. Nggak sah sholat seseorang tanpa ada wudhu. Wudhu itu kan air, menghilangkan semua emosi dan penat yang ada di wajah kita, di tangan kita, di kaki kita. Oh, enak banget jadi orang Islam. Sarana untuk menurunkan emosi itu sampai 5 kali disiapin sama Allah. Perkaranya kan kita nggak paham sampai sebegitu fungsi sholatnya. Taunya sholat ya sekedar mengurungkan kewajiban aja. Iya, iya marah, sholat lanjut marah lagi. Lanjut marah lagi, ngomongin orang, sholat dulu ya, break dulu, break. Selesai, ya ngomongin orang lagi kan gitu. Padahal kan fungsi sholat jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kita mendirikan sholat? Supaya dengan sholat itu kitanya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mau ngomongin orang, ya malu sama sholatnya, kan gitu. Mau korupsi apalagi, malu. Masa orang yang sholat tapi kok korupsi, malu dong sama Allah. Itulah fungsi sholat. Termasuk tadi, jangan sampai terjebak gara-gara anak terus kita marah. Nah, berarti yang harus dievaluasi itu adalah kualitas sholatnya. Kenapa saya bicara kualitas sholat? Jangan-jangan selama ini yang bagus dari sholat kita cuma kuantitasnya saja. Jadi alhamdulillah. Kalau misalnya udah ada anak, iya tetap harusnya tuh suami istri tuh kayak waktu awal aja ya Ustadz ya, cintanya harus tetap terpelihara, nggak ada nomor satu jadi anak gitu ya. Iya. Dua-duanya nomor satu. Bener, kalau bisa ada teman saya alhamdulillah Ustadz, saya kalau kemana-mana bawa foto istri di dompet saya. Masya Allah. Kenapa? Supaya kalau saya ada masalah di kantor, saya lihat foto istri saya. Oh kangen? Enggak, biar masalah di kantor terasa lebih ringan Ustadz. Dari awal feeling saya udah nggak enak nih, alasan gara-gara ya. Karena kalau lihat foto istri, aduh masih mending di kantor deh, ini berat banget masalah gue sama dia gitu. Waduh, aduh. Oke deh, sahabat. Nah kita akan membahas banyak kisah yang menarik lagi nih ya, tapi kita akan bahas besok lagi ya. Siap. Ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk terus mengambil banyak kisah-kisah yang baik dan hal-hal yang bisa membuat kita bijaksana dari yang kita bahas tadi. Selalu percaya, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahman Ustadz Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.